Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan. Seperti kita ketahui bersama, kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan yang paling utama adalah menahan lapar dan dahaga sejak dari terbit matahari sampai terbenam matahari, serta tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Itu adalah pokok yang kita pegang ketika kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Kemudian kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan ini ada yang berbeda dengan kegiatan ibadah sehari-hari, seperti misalnya takjilan. Itu tidak terdapat di luar bulan suci Ramadan. Apa itu takjilan? Yaitu memberi makan orang yang menjalankan ibadah puasa. Namun sekarang kita lihat banyak di masjid dan musola, ternyata takjilan dihadiri oleh masyarakat sekitar, ya, baik itu yang mampu maupun kurang mampu. Itu sesuatu yang kita syukuri. Itu untuk mempererat solidaritas kita di dalam lingkungan masyarakat sekitar. Kemudian berikutnya adalah tadarusan, yaitu membaca Al-Quran. Syukur kalau dengan artinya, walaupun di luar bulan suci Ramadan ada tadarusan, tapi sebenarnya kalau kita lihat sekarang, tadarusan juga lebih diintensifkan ketika bulan suci Ramadan. Selanjutnya yaitu sholat taraweh. Apa itu sholat taraweh? Yaitu sholat malam di bulan suci Ramadan. Kalau di luar bulan suci Ramadan kita kenal dengan sholat malam atau sholat tahajud. Tapi ketika bulan suci Ramadan yaitu berupa sholat taraweh dan sholat witir. Kemudian 10 hari yang terakhir yaitu iktikaf. Apa itu iktikaf? Yaitu berdiam diri di masjid, terutama pada malam-malam ganjil, ya, dengan bertafakur untuk istilahnya introspeksi diri. Lalu diakhiri dengan zakat fitrah, yaitu berupa memberi bahan makan pokok seberat 2,5 kg. Kemudian apakah di bulan suci Ramadan ini kita cukup hanya menahan lapar dan dahaga saja? Tidak. Karena di bulan suci Ramadan itu yang lebih penting adalah kita bagaimana menahan, yaitu penglihatan kita, kemudian pendengaran kita, kemudian ucapan kita dan perbuatan kita. Itu ya, barangkali selama bulan suci Ramadan itu kita harus bisa menahan pandangan yang kurang semestinya. Nah, kita harus menahan diri dari pandangan yang kurang baik. Kemudian pendengaran kita, ya. Jadi misalkan selama ini kita mendengar hal-hal yang kurang semestinya, misalkan musik yang cadas atau sesuatu yang kira menjurus pada hal yang pornografi dan seterusnya, harus kita hindari. Ya. Kemudian berikutnya adalah menahan ucapan. Itu yang penting kita lakukan. Kita sekarang mengenal apa istilahnya ghibah, ya. Kalau orang Jawa mengatakan ngerasani. Ngerasani itu kita gurih, ya. Tapi itu bisa menggugurkan ibadah puasa kita. Kemudian menjaga perbuatan, ya. Jangan sampai kita selama bulan suci Ramadan melakukan perbuatan misalnya kekerasan, ya, berkelahi, ya, berselisih, ya, dan seterusnya. Itu semua apabila dilanggar itu tidak membatalkan puasa kita, hanya membatalkan pahala kita. Istilahnya kalau dalam hadis Nabi itu dikatakan puasa orang yang masih menjalankan puasa atau melakukan perbuatan yang kurang terpuji, itu puasanya tidak batal, tapi yang batal adalah pahalanya. Puasanya tidak perlu diulang, sah tetap, ya, tapi yang batal adalah pahalanya. Nah, di bulan suci Ramadan itu
kita harus menahan sesuatu hal yang selain membatalkan puasa, makan, minum dan seterusnya tadi ya, tapi juga menahan sesuatu yang membatalkan pahala kita seperti yang saya sebutkan itu tadi. Kemudian di bulan suci Ramadan, para pemirsa sekalian, kita juga harus memahami apa yang dimaksud dengan soleh ritual dan soleh sosial. Kita seperti ketahui orang Islam itu sudah biasa ya melakukan soleh ritual ya, sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Tapi di bulan suci Ramadan kita harus lebih dari itu, yaitu apa yang kita sebut dengan soleh sosial. Bagaimana rasanya orang tidak bisa makan ya, karena seperti kita ketahui ya, kita ada di negara Indonesia yang baru saja terkena COVID ya, banyak orang yang kesulitan dalam mencari makan karena pekerjaannya tidak ada, sehingga yang tadinya makan 3 kali sehari hanya 2 kali sehari ya, makan 2 kali sehari barangkali hanya bisa satu kali sehari dengan kualitas yang berkurang. Itu bagaimana kita selama bulan suci Ramadan itu bisa merasakan orang yang kelaparan, kemudian orang yang kehausan itu juga ya, bagaimana orang ketika sakit tidak boleh makan sembarangan ya, namun ketika sehat dia boleh makan. Nah, ketika bulan suci Ramadan kita berlatih untuk menahan lapar dan dahaga, merasakan penderitaan orang yang kurang mampu di sekitar kita. Mudah-mudahan dengan ibadah di bulan suci Ramadan ini bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih meningkatkan sosial kita pada masyarakat sekitar. Demikian bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.